Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisabella Gadeswani dengan NIM 2318039. Kali ini saya akan di video kali ini saya akan membuat high-fi atau satu tingkatan di atas lofi, dan nanti itu karena kemarin saya lofi-nya yang saya videoin halaman ini, saya akan membuat high-fi di halaman ini juga. Pertama-tama kita membuat UI style guide. Nah, kemarin saya sudah buat color paletnya ada 8 warna, maksudnya 7 warna, terus satunya itu gradient atau linear. Terus tipografi yang saya gunakan atau font yang saya gunakan itu ada Conmer sama Kokoro. Dua-duanya sama-sama reguler, maksudnya itu ukurannya itu tebal atau enggak gitu. Terus size-nya ada beberapa yang saya gunakan, dari yang besar hingga yang kecil. Kemudian ada navigation yang saya gunakan di website saya atau icon gitu. Kemudian ada header, saya pakai dua. Terus ada button yang saya gunakan, ada banyak. Terus ada drop down list buat katalog nanti. Nah, pertama-tama kita ke US Style Guide dulu. Ini biar gampang ya, biar kita ndak bolak-balik mencari apa untuk nyalin kodenya. Ini kan udah ada warna nih, udah ada kodenya. Kita ke sini, ke apply style and variable, terus tekan. Nah, kan awal mulanya kan akan muncul seperti ini. Nah, ke libraries, terus ini awalnya libraries, terus ditekan create in this file, klik tambah, dikasih namanya apa. Ini kan secara umum warna biru, jadi blue gitu. Terus klik enter atau create style. Warna color palette-nya udah saya bikin semua di librariesnya. Nah, kemudian itu kita ke sini, kita ubah jadi high-v terlebih dahulu biar kita gampang. Nah, terus untuk di ini biar gampangnya kita langsung select semua. Terus kan biar apa ya, biar mempermudah, biar menyingkat waktu itu. Nah, warna ini itu kan warnanya itu, warna rectangle-nya itu ini hitam, tapi apa ya, opacity-nya itu 30. Nah, kalau ini dia D9 atau warna abu-abu, itunya opacity-nya 100. Biar gampang kita ngubahnya. Nah, pertama kita mau ngubah yang ini dulu, yang header, rectangle yang header. Nah, kita scroll ke selection color. Tadi kan yang ini kan, yang warna hitam tapi opacity-nya 30 yang ini ya. Nah, kita tekan, terus kita ke libraries. Nah, di sini udah bakalan muncul. Misalnya kita mau pakai warna biru. Nah, ini otomatis warna biru. Kan yang tadi eh warnanya kan 0000, terus opacity-nya 30. Nah, untuk di file yang ini, di halaman yang ini, yang memiliki warna yang sama dan opacity yang sama bakalan langsung keubah. Jadi rectangle di header sama di WTS-an ini, warna di tulisan WTS segala macam, itu juga bakalan ikut kerubah. Terus selanjutnya itu untuk ganti ini. Ini nggak perlu sih sebenarnya. Eh, kita lanjut ke misalnya ini yang mana? Bentar. Oh, ini. Kan tadi saya nggak pakai yang FFFF semua kan. Kita pakai yang broken white. Terus kita ubah ke broken white. Terus ini, nah ini saya lupa warna apa. Ini kita ubah coba kita ke linear. Coba ya, sebentar. Saya juga lupa-lupa ingat warnanya. Hmm. Ah, kayaknya warnanya yang ini. Ya, coba kita ganti jadi warna merah. Nah, iya. Nah, ini dibiarin aja.
karena ini tuh fungsinya buat kayak kita tahu ini kita di iklan slide berapa gitu. Kalau ndak kita nyesuaiin color palette, ini kita warna hitamin, tapi di yang mana ya warnanya tadi, oh ini aja, ini langsung kita ganti 0000. Nah, tetap bakalan ini. Ya pokoknya itu. Terus untuk selanjutnya itu udah sih, itu aja yang diubah. Oh, sama ini. Maaf. Nah, ini kan maksudnya ini saya jadi satu kan warnanya. Nah, karena ini nanti bakalan kita isi gambar, jadi kita ndak langsung main select semuanya, kita satu-satu. Ini button yang right, ini fill ditekan, kemudian ke ini, ke gambar image, terus upload file dari komputer. Nah, ini saya mempunyai asetnya, ada beberapa. Karena tadi maaf, ini tak tombol ya, maksud kalau saya untuk tombol itu menggunakan linear satu. Terus untuk yang ini juga saya pakai linear satu gitu. Untuk warna ininya apa ya namanya, navigationnya itu warna biru karena keikut sama tadi pas saya nyelek ini. Terus untuk iklannya, nah ini kita hapus dulu karena itu kan simbol aja. Nah, ini kita tekan 2 kali biar ke rectangle-nya. Ini ditekan fillnya, terus kita ke image. Nah, dia bakalan jadi kayak apa ya, kayak transparan background. Terus kita ke upload from komputer. Nah, kita ke iklan. Nah, iklan saya udah punya 4 karena halaman yang bakalan saya gunakan iklan itu cuma 4. Nah, saya tekan iklan yang satu. Nah, dia bakalan langsung muncul seperti ini. Terus untuk WTS-annya itu juga diganti gambarnya. Ini dihapus. Ini agak ribet ya, soalnya saya mainnya grup biar rapi gitu. Nah, ini kita masukkan yang ini, yang like stick. Habis itu ini juga ini kan maksudnya gambarnya ndak pas kan gitu sesuai. Nah, bisa ke fill terus ke crop. Nah, ini bisa digeserin. Ini digeser pelan-pelan biar dia kelihatan di tengah. Oke. Ini kayak tampilan highlightnya di di halaman atau katalog WTS-nya. Cuman 5 ini yang ditampilin. Maksudnya itu yang paling atas gitu. Atau yang paling terbaru atau yang paling lama gitu juga bisa. Tergantung sistem nanti yang bakal dibuat. Terus ini, nah ke WTB itu lebih ke komentar karena kita ngasih komentar kayak apa sih yang mau kita beli, kayak WTB WTB, want to buy. Nah, ini untuk profilnya itu kita tekan, terus ini yang warna ungu kita juga masukin image. Ini terus kan ini kehalang hitam-hitamnya. Nah, ini ditekan yang bulat-bulatan ini. Terus kita minuskan atau dia itu bakalan otomatis kayak apa ya? Kayak ndak ngeliatin gitu. Saya lupa namanya. Maaf. Terus ini juga dikasih foto profile. Oh, maksudnya saya di hide gitu. Nah, ini juga di hide di temannya. Nah,
karena ini udah ada kan, udah ada teks ini. Teksnya tuh kayak kita WTB photocard Karina Espa Winter 2023 gitu. WTB photocard Horanghe 17 Ngaung gitu. Nah, nanti kayak misalnya penjual nih pengen masukin barangnya ke katalog WTS yang ini. Misalnya ada nih sesuai dengan yang dicari nih orang yang pengen dibeli. Nah, itu nanti bakalan bisa komen di sectionnya WTB gitu. Terus untuk username-nya itu saya udah buat di sini. Karena ini foto profilnya Jaehyun ya. Jadi saya bikin username-nya berbau Jaehyun gitu. Berbau Jaehyun. Maksudnya yang bersangkut pautan dengan Jaehyun. Terus ini karena miau miau, maksudnya gambar kucing. Saya bikin username-nya juga yang berkaitan dengan ini. Nah, ini sebagian udah jadi, belum sih headernya. Terus lanjut ke WTT, one to thread. Lakukan juga sama kayak WTS tadi, masukin gambarnya. WTT itu one to thread atau tukar tambah kayak barter gitu. Yang misalnya harganya sesuai, nah itu boleh di apa namanya ya, dibarterin lah gitu. Terus ini itu bertujuan saya buat fitur chat. Nah, buat apa ikonnya itu kita bisa ngambil di sini. Nah, kemarin saya netapin yang ini sih. Ini diklik 2 kali. Nah, di Ctrl C, terus balik ke sini. Kita tekan 2 kali. Kan ini udah saya atur di tengah. Terus langsung kita ke Ctrl V. Nah, maaf. Nah, kita tekan ini terus ke Ctrl V. Oh iya ya. Nah, pokoknya kalau nggak sesuai bisa diatur sendiri. Terus yang image tadi kita hapus. Soalnya itu juga cuman icon doang. Nah, ini kita pasin, sesuaiin juga biar enak dipandang. Nah, ini ini warnanya bisa kita ganti linear. Oke. Nah, ini kayaknya kurang besar. Ini jangan lupa di linkin apa dilinkkan gitu biar pas kita ngubah ini salah satu itu dimensionnya dia juga ngikut. Kita ganti 65 coba. Oke, kayaknya kebesaran deh, kayaknya 55 cukup. Nah, jadi lebarnya itu wedge-nya itu kita ubah 55, height-nya juga ikut 55 gitu. Nah, ini kita pakai warna blue. Nah, gitu. Nah, bagian ininya udah jadi. Kemudian bagian headernya. Untuk bagian header tadi, nah ini udah ada apa ya namanya? Icon atau apa atau navigation. Nah, ini yang kita sesuaikan dengan color palette yang warna hitam. Terus ini juga D9 D9 ya. Nah, kita pilih grupnya, terus yang D9 tadi kita ubah ke broken white biar lebih apa ya, biar lebih kontras warnanya. Kayak oh ada ini tombol ini gitu, ada tulisan ini. Nah, ini kemarin kita buat keranjang. Nah, kita ke UL Style Guide juga ngambil ikonnya. Nah, ini kita Ctrl C, terus kita ke High-V, ini langsung kita Ctrl V. Nah, maksud saya itu tadi yang di bagian chat itu mau saya bikin kayak gini juga, cuman entah kenapa ya ndak bisa. Nah, ini kita yang image-nya kita hapus, rectangle kita hapus. Nah, ini yang shopping cart-nya atau keranjangnya kita ubah jadi warna broken white biar kelihatan gitu. Ini kita juga ambil di sini. Tadi itu halaman apa ya? Halaman
Ini apa? Favorit. Nah, favorit itu kita ambil gambar hati, ikon hati. Karena biasanya favorit itu gambarnya gambar hati. Terus kita paste, ini kita hapus. Nah, kita ganti ke warna merah atau red. Karena biasanya hati itu warnanya merah. Nah, ini itu profile. Kita ke US style gue, terus ini kita copy avanya. Terus ini kita kontrol V, ini image-nya dihapus, rectangle-nya dihapus. Habis itu untuk warnanya kita ganti jadi gambar. Gambar profilnya itu kita pakai yang sebentar. Maaf. Ini terus kita pakai yang ini, pakai kucing ini biar beda sendiri. Terus yang hitamnya itu kita hapus juga. Nah, jadi bukan kita hapus, kita hide. Nah, ini warnanya kita sesuaiin sama color palette juga. Nah, ini kita ganti jadi gray. Kayaknya keterangan ya. Jadi black aja. Nah, ini saya bertujuan buat naruh logo. Kemarin saya juga sempat bikin logo. Nah, ini itu kita hapus, terus ininya kan broken white, kita ganti jadi gambar aja. Nah, sebentar, ke aset IMK, terus nih logonya. Nah, jadi logonya segini, kurang besar ya. Sebentar, saya atur ukurannya. Untuk ini juga bisa kita pakein crop tadi ya, biar ndak apa ya. Ini ndak bisa ya? Bisa deh. Ndak bisa. Ya berarti yang kita gedein itu ininya. Kita pakai shift, terus baru kita gedein biar ukurannya itu sama pas dibesarin gitu. Kayaknya segini cukup. Nah, oke. Nah, tapi kayaknya ini terlalu cerah enggak sih searchnya? Kita ganti jadi opacity-nya 50 aja ya. Nah, ini berarti kita putus linknya. Maksudnya ngeluarin dari label ya, enggak kita pakai dari situ. Ini kita opacity-nya jadi 50. Nah, terus itu yang kita lakuin, kita mau bikin ini drop down list sudah ya, udah masuk ke sini belum? Drop down list itu bagian kategori. Oh, udah. Jadi semisalnya ini di running halamannya itu bakalan muncul kayak agak lama ya. Nah, ntar. Nah, jadi kayak gini. Terus ini bisa ditekan login ke halaman login, kategori ke halaman kategori. Itu interaksi ya. Kemarin saya sempat bikin halaman login. Makanya tadi pas kita di ini kita present itu loginnya udah bisa ditekan dan simornya juga bisa ditekan segala macam. Nah, ini itu kita coba ya. Kita tekan login ke halaman login gitu. Cuman saya belum bikin interaksi ke halaman home-nya sih. Nah, ini bisa diinteraksi juga segala macam. Terus
kan kita ini pakai drop down list kan, yang seperti tadi yang dilihat itu. Hmm, kita itu drop down listnya pakai yang ini. Nah, ini itu udah tertera di sini dan udah saya kasih warna juga. Nah, di ini, di sini. Jadi udah ada langsung warna ini. Cuman warnanya belum saya sesuaiin. Terus ada drop down listnya. Terus ada bagian ke bawahinnya. Nah, terus ini halaman Lofi yang udah saya bikin. Oke. Nah, saya coba melengkapi interaksinya. Nah, kita home itu tetap di halaman ini. Terus Simor tetap, oh ya, kurang ini aja. Nah, ini itu kita kan awalnya pasti muncul ini kan, desain, terus kita ke prototype, interaction, terus kita triggernya itu kita on click, terus actionnya itu kita navigate. Nah, destinationnya itu atau tujuannya itu kemana, ke halaman mana. Nah, itu ke halaman 12, halaman chat. Jadi ketika kita tekan, dia bakalan ke halaman chat. Nah, Simor ini karena di bagian WTS, dia bakalan muncul di halaman W WTT, di bagian WTT ya, bakal muncul halaman WTT yang ini. Terus kalau yang WTB bakalan muncul di halaman WTB yang ini. Terus kalau WTS bakalan muncul di halaman yang ini. Gitu. Terus oh ya, ini buat keranjangnya kita tambah interaction atau interaksi. Destinationnya ke halaman mana halaman keranjang saya ya. Oh, nah, halaman keranjang WTS. Kenapa WTS? Karena halaman keranjang WTS dan WTT itu di satu apa ya, masih satu kelompok lah, bentukannya itu dia kayak kayak gimana, oh ini halaman keranjang. Jadi misalnya kita tekan WTT itu bakalan ke halaman ini. Kalau kita tekan WTS balik lagi ke halaman ini. Dia cuman beda di bagian harga. Nah, you have ini apa yang kita punya apa. Terus udah itu aja sih. Sama total produk sama yang harganya itu diganti jadi total produk aja gitu. Bedanya di bagian itu aja. Nah, untuk favorit ini kita interaksi. Kita pilih action, destinationnya itu ke halaman favorit. Terus ini kita kasih interaksi ke halaman profile atau akun saya. Nah, akun saya yang pertama. Jadi ketika kita tekan, kita jalanin. Nah, kok ini ya? Kita pokoknya ya, untuk pertama-tama nih kan saya udah bikin komponen nih. Nah, komponennya itu kita kasih juga interaksi. Nah, ini kita ganti ke apa ya, ke krim dulu. Terus ini juga ke krim ya. Sebenarnya ini udah saya bikin soalnya saya ngeliat tutorial YouTube. Soalnya saya juga masih belajar. Terus ini backgroundnya kita masukin ke ini aja,
ke libraries yang blue. Nah, tuh. Terus jadi pas kita present itu yang muncul itu kok ini ya? Oh, sebentar. Halaman ini halaman home. Nah, misalnya kita tekan asalan, dia bakalan kasih navigation yang warna biru-biru ini kayak halaman maksudnya icon atau tulisan ini yang bisa ditekan gitu. Nah, terus misalnya kita ke kategori, nah ini bakalan muncul drop down listnya, ini bisa ditekan. Nah, kenapa saya kasih dua? Karena maksudnya di kategori sini atau katalog sini ada untuk halamannya. Terus di halaman ini juga ada WTS, kita Simur juga lanjut ke halamannya kan. Kayak gini contohnya. Nah, maaf. Duh, ya, ya. Nah, terus kalau misalnya kita ke halaman login, bakalan ke halaman login. Kalau kita ke favorit, halaman favorit gitu. Terus kalau kita ke profile bakalan muncul ini ke halaman akun saya atau profil saya. Kalau Simon ke halaman WTS, ke bagian WTB halaman WTB, ke sini halaman WTT. Kalau ini langsung ke halaman chat. Nanti misalnya kita mau chat apa itu tinggal kirim di sini. Itu untuk komponennya itu saya bakalan coba membuatnya ya. Sambil apa? Sambil saya juga belajar ingat-ingatan. Nah, kita ke karena ini udah ada, kita ke bikin page baru. Kita bikin kasih nama drop down list. Nah, gitu. Nah, pertama-tama itu kita bikin rectangle. Nah, ini ukurannya 200 200. Jangan lupa di link kan. Terus ini kita tekan L untuk buat garisnya. Ini kita pakai garis 100 aja. Nah, ini transformnya 0. Ini kita 2. Ini kita ganti jadi warna hitam aja. Terus start pointnya itu round, end point juga round. Nah, terus ini kita line-nya itu kita kontrol D. Terus kita bikin jadi dia 90. Terus temukan ujung sama ujung, kita jadiin grup mereka berdua. Nah, ini dikasih navi navi gitu. Terus ini kita bikin jadi ke bawah gitu, kasih minus 45. Ini kayaknya udah di tengah. Terus ini kita select semuanya, kita kontrol alt k untuk jadiin komponen. Jangan lupa dikasih nama jadi drop down list. Nah, ini kita add varian yang di sini. Bentar. Ini kita ke kontrol alt kan udah tadi. Terus kita ke ini varian.
Habis itu bagian ininya kita ubah transformnya jadi 135, jadi dia ke atas. Terus ini kita tarik ke bawah, nah biar jadi kayak gini. Terus selanjutnya kita bikin teks atau tekan T, terus kita kasih nama menu button. Nah ini ukuran 32, oke. Terus kita bikin teksnya jadi tengah. Setelah itu kita ketekan shift A buat dijadiin frame. Jangan lupa kasih nama framenya itu menu button. Nah jadi dia bisa di sini kalau kita di tengah ya. Jangan lupa ini dikasih 5 ya, paling kayaknya kejauhan deh, jadi 15 aja. Nah, ini alignmentnya untuk ngatur. Nah, ini kita pakai di tengah. Terus ini kita add varian. Kok hilang add varian? Sebentar. Oh, ini kita jadiin komponen dulu, Ctrl Alt K. Terus kita ke add varian. Setelah itu kita tambahin background biar beda sendiri. Terus ini kita kasih opacity-nya 50 tuh. Setelah itu ini saya sambil belajar ya. Nah ini yang button ini, yang teks ini kita tekan ini, terus propertinya itu diganti jadi preset. Nah terus ini tadi ya saya lupa ganti ini jadi 50. Terus ini kita tekan buat corner radiusnya jadi 10. Oh maaf, yang ini nya dijadiin 10. Setelah itu tekan ini, kita ke prototype kan, menu button pertama, terus kita ke prototype. Ini triggernya kita ganti jadi wall pressing, actionnya kita jadi change to, propertnya ke preset, animasinya instant. Nah setelah itu dua kan udah jadi. Nah kita tekan ini, kita klik kanan, kita klik nah klik kanannya kan nggak muncul, sebentar. Kita klik kanan, kita copy, terus kita paste di sini. Jadi dia kayak di bawah tingkatannya apa ya namanya, di bawah tingkatannya varian. Nah gitu. Terus ini itu ini ditekan 2 kali sampai jadi teks. Terus ini juga. Nah ini sebentar saya lupa. Ini kalau Allah beri apa, kita tekan ini. Oh iya, kita kasih ini kan create-nya create property. Nah terus teksnya itu kita kasih nama menu button, create property. Nah bakalan muncul di sini.
atau biar ndak sama ya, kita kasih nama menu button text aja. Ini gimana cara nah ya, ini kita bikin baru aja, terus kasih nama menu button text create property. Setelah itu di bagian ini kita tekan, terus ininya kan namanya apa, menu button kan, menu button teksnya itu namanya menu button. Terus kita kasih nama pilihan satu. Nah ini bakalan keubah. Terus kita kontrol D, kita taruh ke bawah, ini terlalu dekat, kita tarik. Terus ini kalau kita kontrol D lagi, taruh. Nah ini kita ganti lagi di sini jadi pilihan 2, ini jadi pilihan 3. Nah setelah itu kita tekan shift A, kita jadiin frame, kita kasih nama menu. Setelah itu kita tekan, kita select lagi, kita kontrol ALT K. Nah ini kita ganti jadi fixed content juga enggak apa-apa. Nah biar bisa diginiin, nah selebar yang kita inginkan. Terus biar ini kan kayaknya masih terlalu dekat kan, kita kasih 5. Kita kontrol A, terus kita kasih paddingnya udah tadi 5. Terus ini biar ada warna, kita ke fill, terus kita ganti warna jadi biru. Ini cuman contoh aja ya, soalnya tadi kan kita udah bikin di sini kebenarannya, drop down listnya. Nah sebenarnya itu ini harusnya disambungin ke halaman mana gitu. Kita bikin, coba kita bikin rectangle ya, kita bikin rectangle ini, kita kasih teks P1 atau pilihan 1, kita grupkan, ini dijadiin P1, ini kita jadiin P2, sama ini diganti jadi, ini dijadiin P3. Nah bentar, teksnya kita ubah di P2, ini P3. Nah ini kita kasih interaksi bisa langsung ditarik ke, ini bukan frame ya, ini shift A, kita frame in dulu, kita framekan dulu, ini shift A juga, ini shift A. Nah biar bisa kita kasih interaksi. Nah ini navigationnya on click, jadi kita ketika tekan ini bakalan muncul ke sini navigasi, iya. Terus yang ini juga ke P2, ini ke ya P3, di interaksinya gini.
setelah itu kita salin dari sini, kita klik kanan, copy, terus kita paste here. Nah ini jangan lupa kita apa ya namanya, kita sebelum itu kita kasih nama dulu propertinya. Ini propertinya open, ini nama propertinya close. Ini kita klik kanan, terus kita klik kanan lagi, copy, terus di paste. Nah, kita perkecil jadiin 75 kayaknya lebih cocok. Nah kayaknya masih kebesaran ya, atau 50 juga boleh. Nah kalau udah jadi 50 itu kita Ctrl X, terus kita tekan ini, kita Ctrl V, jadi dia masuk ke dalam sini. Tapi terus pada bagian ini kita tekan. Nah jadi ini walau apa ya namanya, walaupun dia ininya di luar, tapi di bagian komponennya dia masih ke dalam sini, masih termasuk ke dalam sini gitu. Nah ini jadi misalnya kita gerak-gerakin, pokoknya gitu, harusnya ini juga ikut gerak. Nah terus selanjutnya itu kita copy ini, klik kanan, terus ke sini, paste here. Ini kita jadiin ukuran 50 juga. Nah, biar sesuai ukurannya kayak gini. Terus kayaknya ini terlalu dekat. Ini kurang gede gak sih? Nggak apa-apa sih. Nah terus ini kita jadi shift A, ini kita kasih namanya open gitu. Jadi ini harusnya juga tetap komponen juga enggak apa sih. Ctrl A LTK. Nah dia itu kan tadi dia yang varian, terus kita frame kan dia jadi frame kayak gini, frame, terus kita komponenin itu jadi dia frame itu jadi komponen. Nah setelah itu kita tekan tekan ini, ya udah ditekan toh ini. Nah kita tekan bagian ininya, jangan komponennya tapi bagian drop down listnya, terus kita kasih interaction, terus ininya on click ya, terus ini open overlay, terus overlaynya itu ke menu karena ini namanya menu. Nah terus setelah itu sebentar, oh ya posisinya itu tab center, posisinya itu kita atur manual. Nah kok hilang ya, kita atur manual. Nah ini kita sesuaiin kayak ini, jadi semisalnya tadi itu ditekan bakalan muncul kayak gini.
gitu. Setelah itu eh ini dikasih interaksi juga, terus ininya on click, terus nonnya itu actionnya itu kita close overlay gitu. Jadi habis itu apa lagi, kita tekan page ini, terus kita kasih flow nya jadi flow 1. Nah ini kita flow satunya kita buang. Jadi misalnya kita present, yang muncul halaman ini begitu. Sebentar ya, kita lihat ini. Nah terus ini kan bakalan masuk ke aset nih, local aset, tuh drop to list. Nah kita tekan yang open, kita taruh di sini, di sinilah. Terus agak lama loading. Pokoknya misalnya kita jalankan, ini bisa ditekan, terus bakalan muncul ini itu. Nah ini kan hitung kan, terus ini kita tekan bakalan muncul. Kita misalnya ke page 3 atau pilihan 3 bakalan ke sini. Terus kalau kita tekan P2 bakalan ke halaman 2. Misalnya ini kita tekan nih, kita tekan lagi bakalan nutup itu. Jadi kita terapkan ke Hikvi yang di sini di kategoris gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.